tim kuasa hukum mau ada memberikan keterangan. Oke, kalau pertama-tama untuk masalah perkara ini, hal-hal yang akan disampaikan berkaitan dengan tanggal 3 Januari 2026, di mana klien kami, saudara JE, itu ditangkap, ditahan, digeledah sita atas dugaan penculikan atas anaknya sendiri di daerah Kelapa Gading. Dalam perkara ini, kami akan menjelaskan tentang duduk perkaranya sendiri. Jadi, saudara JE ini selaku klien kami ini merupakan seorang ayah atas satu anak dengan inisial J. Anak ini merupakan objek sengketa hak asuh anak dalam perceraian dengan mantan istri dengan inisial DP. Saudara JE memenangkan perkara ini, memenangkan hak asuh anak dalam tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi DKI. Namun sangat disayangkan majelis hakim dalam Mahkamah Agung, dalam tingkat Mahkamah Agung menyatakan bahwa klien kami JE tidak berhak atas anaknya, ya, dengan memberikan hak asuh kepada mantan istri, yaitu saudari DP. 1 minggu kurang lebih setelah putusan tersebut rilis, anak dari JE ini diambil paksa di sekolah, melibatkan saudari DP sendiri, didampingi oleh diduga kuasa hukum, beserta beberapa orang berbadan besar yang disinyalir sebagai seorang bodyguard atau pengawal. Dalam perkara ini sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Pengambilan anak atau penyerahan hak asuh ini harus melalui eksekusi pengadilan juga. Terlepas anak ini merupakan manusia, merupakan subjek hukum. Setelah dari itu, 2 bulan klien kami tidak dapat komunikasi, tidak dapat kabar tentang kondisi anak dan lain-lainnya. Hak asuh anak di Indonesia itu sifatnya bukan eksklusif tapi inklusif, yang dimana dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, tumbuh kembang anak yang ideal adalah dari orang tuanya yang kandung, yaitu dalam perkara ini saudara JE dengan saudari DP selaku mantan suami istri, mantan pasangan suami istri ini. Sayang seribu sayang, ketika mendapatkan informasi pada tanggal 3 anak ini ada di apartemen di daerah Kelapa Gading, klien kami langsung bergegas ke sana untuk menjemput anaknya. Rasa cinta dan rasa sayang JE terhadap anaknya memang sampai membutakan dia untuk datang menjemput anaknya sendiri. Tapi kenapa dari kepolisian di hari yang sama, itu pada pukul 3 sore, sudah berada di sekitaran rumah dari JE? Keterangan ini muncul di saat pra-peradilan. Kami melibatkan 2 saksi yang berada di sana dan yang menyaksikan kepolisian tersebut berada di sana, yaitu Polsek Kelapa Gading. Dalam perkara ini langsung ditindak pada jam 17.45. Klien kami digedor pintunya sampai ada kerusakan di pagar, diteriaki, diminta untuk menyerahkan diri, menyerahkan anak juga. Klien kami berkelit ingin membukakan pintu setelah adanya kuasa hukum yang melihat dan membantu menyaksikan. Namun seribu sayang, kepolisian tidak bijak dalam hal ini. Klien kami yang merupakan ayah kandung dibukakan pintu secara paksa, sampai di tahap klien kami pun juga ditahan di sana. Ada sejumlah barang
milik klien kami yang disita tanpa ada berita acara sita yang ditandatangani. Izin pengadilan tidak ada, sebagaimana yang dimandatkan dalam KUHP baru, yang dimana hal itu merupakan hal yang wajib. Barang klien kami sampai detik ini setelah pra-peradilan kami menangkan bagian geledah sita tidak dikembalikan oleh pihak penyidik yang bersangkutan. Dalam hal ini ada melibatkan sejumlah pakaian milik saudara JE klien kami dan juga telepon genggam milik klien kami yang hingga detik ini nggak diberikan, tidak dikembalikan seperti semula. Padahal sudah dinyatakan dalam pra-peradilan dalam putusan nomor 2 Pitpra 2026 PN Jakarta Utara, yang dimana klien kami memenangkan di bagian geledah sita. Namun sangat disayangkan majelis hakim atau hakim tunggal yang memutus perkara ini berpendapat lain. Klien kami tetap ditahan dan dijadikan tersangka. Namun di dalam persidangan ini terdapat beberapa temuan. Temuannya apa saja? Ada gelar perkara yang dilaksanakan pada pukul 17.45. Pada pukul tersebut, klien kami sudah di-approach, sudah dilakukan upaya paksa oleh termohon, dalam hal ini Kanit Reskrim Polsek Jakarta Utara. Dalam gelar perkara tersebut, agendanya adalah penetapan tersangka terhadap klien kami beserta rekannya satu lagi yang bernama JP. Penetapan tersangka ini patut diduga merupakan hasil rekayasa dari penyidik. Mengingat penyidik beserta jajaran sudah berada di lokasi pada pukul 3 hingga pukul 10 malam. Selain daripada itu, saudari DP juga berada di sekitaran lokasi pada pukul dan durasi waktu yang sama. Di dalam pra-peradilan, kami menemukan dokumen bahwa dilaksanakan berita acara pemeriksaan pelapor, yaitu saudari DP, pada pukul 18.00 tanggal 3 Januari 2026, yang dimana hal tersebut patut diduga merupakan rekayasa juga, mengingat saudari DP beserta jajaran penyidik dari Mapolsek Jakarta Utara, yaitu Kelapa Gading, itu sudah berada di lokasi sejak pukul 3. Lantas, siapa yang melakukan gelar perkara? Siapa yang melakukan berita acara pemeriksaan tersebut? Perkara ini tentu merupakan perkara yang sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Intuisi seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, sampai dia rela untuk mengorbankan dirinya datang menjumpai anaknya, menjemput pulang anaknya. Klien kami terlepas hak asuh dalam tingkat Mahkamah Agung jatuh kepada saudari DP. Klien kami tetap punya hak untuk menjumpai anaknya, mengingat mandat dari Undang-Undang Perlindungan dan Anak yang diakui di Indonesia memandatkan tumbuh kembang anak yang ideal itu berasal dari ayah dan ibu kandungnya sendiri, sehingga klien kami, saudara JE, masih berperan, masih punya kewajiban, masih punya hak untuk bertemu dan membesarkan anaknya secara bersama, walaupun hak asuh bukan berada di tangan klien kami. Selanjutnya boleh Cik dijelaskan. Ya. Jika klien abang ditersangkakan dan ditahan itu atas laporan apa, Bang? Atas laporan penculikan kah atau seperti apa? Jadi dalam dugaan pasalnya adalah pasal 450, pasal 452 dan 453, yaitu tentang penculikan. Yang dimana sebenarnya ini sangat menggelitik karena penculikan itu harus ada efek buruknya, harus ada dampak buruknya. Sedangkan ini anak sendiri, hal buruk apa yang mau dilakukan oleh ayah kandung?